kelas 6, balik lagi sama Kak Sabina dalam pengajaran yang terakhir ya adik-adik, yaitu pengajaran ke-6. Nah, di sini harapannya adik-adik masih tetap sesemangat pengajaran-pengajaran sebelumnya. Kalau bisa nih ya, adik-adik harus lebih semangat lagi nih dari pengajaran sebelumnya. Sama seperti kakak yang masih dan harus tetap semangat dalam membagi ilmu ke adik-adik semua. Bisa adik-adik lihat dari penampilan kakak hari ini. Yeay, mudah-mudahan bisa membawa dampak positif ke adik-adik semua ya. Nah, langsung aja hari ini kakak mau bahas materi yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu matematika. Lebih tepatnya adalah debit. Nah, kita langsung aja ke video selanjutnya ya. Debit merupakan banyaknya air yang mengalir dari suatu tempat atau pipa dalam satuan waktu tertentu. Nah, adik-adik, debit ini biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan air yang mengalir. Karena bisa dihitung, debit pun punya rumusnya sendiri ya adik-adik tentunya. Nah, di sini kakak mau kasih rumus yang dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk segitiga. Nah, di sini kakak juga mau demo menunjukkan bagaimana cara pakai rumus yang segitiga, karena menurut kakak lebih mudah juga nih. Dan sorry sebelumnya kalau kakak nggak pakai papan karena nggak tahu kenapa papannya hilang, jadi kakak pakai laptop. Jadi seperti ini ya bentuknya adik-adik. D itu debit, V volume, W waktu. Kalau atas bawah ini berarti dibagi tandanya, kalau sebelahan berarti dikali tandanya. Nah, kalau dicari debit dalam soal, adik-adik bisa tinggal tutupin D-nya aja. Bisa V dan W. Nah, kalau atas bawah berarti dibagi ya, diingat-ingat adik-adik. Berarti rumusnya mencari debit adalah volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Kalau yang dicari volume gimana nih Kak? Kalau yang dicari volume, tutupin aja volumenya. Sisa debit dan waktu, posisinya sebelahan berarti dikali adik-adik. Berarti rumus volume adalah debit dikali waktu. Kemudian kalau yang dicari waktu gimana nih Kak? Tinggal ditutupin aja. Berarti sisa V dan D posisinya atas bawah. Berarti rumus waktu mencari waktu yaitu volume dibagi debit, volume per debit. Seperti itu adik-adik cara penggunaannya. Mudah nggak sih? Tapi itu terserah ya adik-adik. Kalau adik-adik mau menghafal juga boleh banget. Kalau adik-adik lupa bisa menggambar seperti yang tadi. Volume di atas, D dan W sebelahan. Nah, info ya adik-adik, kalau misalnya W ini nggak ada, kalau adik-adik cari di internet mungkin adanya T itu sama aja, karena T itu time in English of waktu, seperti itu. Next, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu kita akan bahas satuan-satuan yang ada pada debit adik-adik. Nah, jadi adik-adik, pada debit ini terdiri atas satuan volume dan satuan waktu. Nah, di sini kita akan bahas satuan volumenya dulu ya. Sebelumnya kakak mau kasih gambar dulu di satuan volume di sini. Nah, sebelumnya kakak kasih info juga kalau misalnya satuan volume pada debit ini terdiri atas meter kubik yang ada pangkat tiganya di atas dan liter. Seperti itu ya adik-adik, ingat-ingat. Kemudian ini kakak jelasin lagi by laptop. Jadi di sebelah kanan kakak ini itu ada satuan volume dalam bentuk meter kubik dan sebelah kiri ada satuan volume dalam liter, seperti itu. Jadi mungkin adik-adik juga familiar ya dengan tangga-tanggaan seperti ini. Kalau naik pasti dibagi, kalau turun pasti dikali. Tinggal mengikuti dengan ininya aja, pangkatnya aja. Jadi kalau meter kubik itu udah jadi ciri khas itu ya debit ya adik-adik. Pasti ada angka tiganya, pangkat tiganya di meternya kubik. Dari kilometer kubik sampai milimeter kubik itu berlaku kalau naik itu dibagi 1000, kalau turun dikali 1000, mengikuti pangkatnya. Jadi 1000 ini nolnya 3, diikuti dari pangkatnya juga. Berbeda dengan liter yang di sebelah kirinya kakak ini nih. Dia kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10, karena dia nggak ada pangkatnya, jadi dianggap 1, nolnya 1. Jadi dari kiloliter sampai mililiter itu berlaku kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10, seperti itu adik-adik. Nah, di sini juga berlaku adik-adik. Kalau misalnya liter ini ada panahnya ya, itu sama dengan dm kubik, desimeter kubik. Kemudian kalau cc ini sama dengan centimeter kubik, dan centimeter kubik sama dengan cc ini sama dengan mililiter. Kemudian kiloliter ini sama dengan meter kubik, seperti itu adik-adik. Ini penting adik-adik, jadi adik-adik bisa save mungkin dan sangat dibutuhkan persamaan-persamaan seperti ini. Kalau liter itu sama dengan
meter kubik, kalau cm kubik itu sama dengan cc, dan sama dengan mililiter, seperti itu. Oke, next kita akan bahas soal satuan waktu ya adik-adik. Ya, di sini kakak punya catatan kecil ya mengenai satuan waktu yang biasa digunakan pada debit. Nah, di sini pada debit, adik-adik akan lebih sering menemukan satuan waktu bentukannya itu jam, menit, dan detik. Di sini adik-adik cukup menghafalkannya aja bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya juga, Kak, gimana nih kalau misalnya pada soal diketahuinya itu detik, tapi yang diminta jawabannya itu satuannya menit? Kan nggak bisa tuh Kak, detik ke menit itu berapa coba? Jadi bisa ya adik-adik, sudah ada pada rumusnya juga. Jadi kalau misalnya detik ke menit itu 1/60. Dari mana Kak detik ke per menit, 1 detik itu sama dengan 1/60 menit? Dari menit ke detik. Jadi gini, menit ke detik aja 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau 1 detik sama dengan 1/60 detik. Jadi tinggal ditambahin 1 pernya aja adik-adik. Sama seperti menit ke jam. Kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. Sama juga seperti detik ke jam. 1 jam sama dengan 3600 detik. Begitu pula 1 detik itu sama dengan 1/3600 detik. Jadi intinya adik-adik harus hafal dulu nih. 1 jam ke 60 itu berapa? 1 jam ke menit itu berapa menit gitu. 1 menit ke detik itu berapa? Dan 1 jam ke detik itu berapa? Jadi gampang ya adik-adik. Jadi tinggal di 1 per aja. Sama seperti rumusnya. Oke, kita udah masuk ke submateri yang terakhir, yaitu submateri yang keempat. Di sini kakak punya banyak, beberapa soal aja yang bisa kita bahas bareng-bareng adik-adik. Karena kalau matematika tuh nggak afdol ya kalau kita bicara soal teorinya aja dan rumus-rumusnya tanpa kita praktekin langsung ke dalam soalnya. Karena sejatinya matematika itu harus banyak-banyak berlatih adik-adik di soalnya supaya bisa seperti itu. Jadi langsung aja ke soal berikutnya ya. Next kita ke soal nomor 2. Di sini kakak punya soal 720.000 cm3 per menit sama dengan titik-titik dm desimeter kubik per detik. Nah, di sini kita tahu bahwa satuan volumenya dan satuan waktunya berbeda ya adik-adik. Jadi kita ubah nih semuanya. Baik, kita tulis dulu di sini 720.000 cm3 per menit. Nah, kita hitung-hitungan nih di sininya. Karena debitnya 720.000, kita tulis ulang sama seperti awal. Nah, di sini centimeter kubik ke ini satuannya ya, desimeter kubik itu naik apa turun sih adik-adik? Nah, kita lihat di tangganya. Dari centimeter kubik ke desimeter kubik, ini ya, centimeter ke desimeter ternyata naik nih adik-adik. Karena naik, jadi di soal berarti dibagi dengan 1000. Kalau naik dibagi 1000 ya adik-adik. Kemudian nih kita lihat satuan waktunya sudah sama belum? Oh ternyata belum. Berarti menit ke detik itu berapa sih adik-adik? 1 menit berapa detik nih? 60. Oke, berarti di sini dikali 60. Seperti itu ya adik-adik penempatannya. Kemudian kita hitung seperti biasa nih. Pertama kita hitung bawahnya dulu. Oke, 1000 dikali 60 berapa nih? Sama seperti yang soal tadi ya. Jadi 6 kali 1 dulu nih, 6. Kemudian nolnya ada 4 Kak, berarti ditulis saja. Nah, seperti ini. 2, 3, 4 samakan sudah ini nolnya. Kemudian satuannya jangan lupa ditulis ulang. Ini penting ya adik-adik satuannya untuk ditulis ulang. Maka kita jumlahkan nih, kita coret 0. Jadi coret atas bawah nolnya 4 karena sama. Jadi 72 dibagi 6 itu 12. Jadi hasilnya 12 desimeter per detik. Desimeter kubik per detik. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi 720.000 cm3 per menit sama dengan 12 desimeter kubik per detik. Jadi gitu adik-adik. Ya adik-adik, di sini kita udah masuk soal yang terakhir ya dari kakak. Di sini soal cerita nih adik-adik. Neil mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm3 dalam waktu 6 menit. Berapa nih milimeter kubik harusnya per menit debit air tersebut? Hayo, Neil ini anak kelas 6A ya, kalau nggak salah, atau 6B nih, lupa kakak. Jadi Neil ngisi botol nih yang volumenya 210
cm3. Nah, di sini kita kalau soal cerita tuh enaknya dikasih ketahui, ditanya dijawab ya adik-adik biar lebih gampang. Nah, ini sudah kakak tuliskan biar singkat. Diketahui sudah volume 210 cm3. Volume botolnya sudah diketahui ya adik-adik. Kemudian waktunya nih 6 menit sudah ada. Kemudian yang ditanya apa? Milimeter kubik per menit dari debit air. Nih ya yang ditanya. Kalau kita lihat nih adik-adik, mana sih yang beda satuannya itu? Ya, bener banget. Yang beda ini satuan volumenya ya. Kalau satuan waktunya sudah sama-sama menit. Nah, kalau di soal seperti ini, itu kita pakai rumus debit air adik-adik, karena ditanya debit. Jadi beda dari soal sebelumnya yang nggak pakai rumus. Kali ini kita pakai rumus adik-adik, biar kepake rumusnya. Karena dicari debit, maka rumusnya volume per waktu. Ayo, ada yang lupa nggak nih? Jadi kita bikin segitiga. Yang di atas pasti volume, yang di bawah D dan W. Kalau yang ditanya debit, berarti debitnya ditutup, tinggal volume dan waktu per waktu. Seperti itu ya adik-adik rumusnya. Kemudian kita coba kerjakan. Volumenya berapa tadi? 210 Kak. Oke. Terus di per, waktunya berapa nih tadi? 6 menit Kak. Pintar. Nah, di sini kita hitung dulu nggak apa-apa adik-adik, biar lebih simple gitu sebelum kita ubah satuan volumenya. Jadi biar lebih gampang hitung-hitungannya adik-adik. Jadi 210 dibagi 6 itu sama dengan 35 cm3 per menit. Apa sudah selesai nih jawabannya sampai di sini aja? Enggak adik-adik, belum selesai adik-adik. Kita harus ubah ke milimeter kubik per menit. Karena yang ditanya adalah milimeter per menit. Jadi kita harus samakan nih, sentimeter ke milimeter. Kalau kita lihat di tangga, lagi-lagi di tangga ya adik-adik, sentimeter ke milimeter tuh naik apa turun ya adik-adik? Sentimeter milimeter. Turun ya adik-adik, kalau turun berarti dikali 1000, seperti itu. Maka 35 dikali 1000 35.000, tinggal ditambahin aja nolnya, satunya nggak dianggap, jadi hasilnya 35.000 mm3 per menit pada soal ini. Jadi debit air dari air yang mengalir pada botol nil itu 35.000 mm3 per menit, seperti itu. Yay! Nah, gimana adik-adik? Sudah pada tahu kan bagaimana sih cara menghitung debit dengan variabel yang berbeda? Variabel yang berbeda di sini bisa dengan satuan volumenya yang berbeda, satuan waktunya yang berbeda, atau bahkan satuan volume dan satuan waktunya berbeda semuanya. Nah, di sini kakak harap adik-adik bisa lebih semangat lagi dalam belajar di semua mata pelajaran yang ada, terutama matematika nih, yang katanya susah, tapi nggak juga ya adik-adik. Setelah belajar, susah-susah gampang nih kata orang-orang, dan membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Jangan dibuat pusing, jangan dibuat enteng, banyak jalan menuju Roma, banyak cara juga dalam menyelesaikan persoalan matematika. Gimana nih adik-adik, pada setuju kan? Oh ya adik-adik, lagi-lagi kakak ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner ya adik-adik, karena di sini kakak pengen tahu nih siapa aja sih yang ikut belajar pada hari ini, dan sejauh mana sih pemahaman adik-adik terkait materi yang kakak bawakan hari ini, yaitu matematika tepatnya debit. Dan pasti ada nilainya ya adik-adik yang akan kakak setorkan ke guru kalian bentuk rapor. Karena hari ini merupakan pertemuan dan pengajaran terakhir dari kami untuk adik-adik semua SDN Kolja. Di sini kakak mewakili teman-teman panitia vokasi mengajar 2020 Universitas Brawijaya. Kami undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ya adik-adik, baik dalam bertutur kata berucap di video maupun dalam WhatsApp. Nah, di sini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi-materi yang kurang berkenan di hati adik-adik dan para wali murid, atau ada materi yang miss, ada yang kurang tepat, kurang lengkap seperti itu, baik dari teman-teman adik-adik kelas 1 sampai kelas 6. Kami mohon maaf banget karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan, dan kami pun pasti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Oke, di sini kakak juga mewakili Kak Hantoro dan Kak Ayu. Di sini senang banget jujur setelah tahu diberi tanggung jawab untuk pegang adik-adik kelas 6 SDN Koja. Di sini ternyata adik-adik luar biasa sekali, aktif, kakak suka dan kakak percaya adik-adik bisa sukses di jalan adik-adik masing-masing. Amin. Baik, kalau gitu udah cukup dari kakak. Sampai ketemu di lain waktu ya adik-adik. Dadah.